Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah eh, analisis munculnya eh, kecambah abal-abal, mariles, kemudian sopin, soko piringan, dan sebagainya dari analisis data sejarah yang ada. Ini dimaksudkan supaya kita ketahui masyarakat saat ini diharapkan tetap menggunakan kelapa sawit yang unggul bersertifikat. Karena pada saat ini Indonesia diharapkan bisa menjaga posisinya sebagai produsen CPO terbesar di dunia ataupun luas kebun kelapa sawit yang terluas di dunia. Sehingga akan tetap memberikan kontribusi yang paling besar kepada devisa kepada negara tercinta. Jadi industri kelapa sawit ini kan sekarang ini pada tahun 2020-2021 itu luasan coveringnya itu mencapai 16,38 juta hektar. Nah, dengan luasan ini dicapai dari dulu sejarahnya itu ada beberapa fase yang penting. Salah satu fase tercepat pengembangan kelapa sawit itu adalah di tahun-tahun 1990-an ke atas. Itu pertumbuhan areal kebun kelapa sawit meningkat dengan signifikan. Tentunya ini akan membawa kebutuhan kecambah kelapa sawit yang sangat banyak, sangat banyak. Nah, ini yang menyebabkan kebutuhan itu sangat luar biasa dan dipastikan bisa sekitar di atas 150 juta kecambah. Nah, itu kan banyak sekali. Nah, jadi kalau kita cerita sejarah tahun 1990-an ke atas, itu permintaan sangat tinggi karena pengembangan baru sangat luar biasa. Sementara penyedia kecambah kelapa sawit pada saat itu tentunya belum banyak. Nah, diharapkan masih ada tiga. PPKS Marihat, kemudian Sokvindo, PT Sokvindo, Sokvin, kemudian PT London Sumatera. Nah, dari tiga ini kalau dijumlah kebutuhannya pasti tidak memenuhi. Nah, taruhlah masing-masing 50 juta kan gitu kan. Itu masih kurang kan gitu. Oleh karena itu ini dimanfaatkan oleh para pedagang emas hitam itu, emas hitam. Sehingga banyak yang mengaku-ngaku ya dari Marihat, makanya disebut Mariles, Marihat leles yang dileles yang di apa jual gitu. Nah, kemudian sopin, soko piringan dan sebagainya pengakuannya begitu. Sehingga ini analisisnya adalah pada waktu itu sangat banyak bibit abal-abal mariles itu ya karena pasokan tidak ada, supply-nya kurang, demand-nya sangat tinggi. Sehingga ini akan menyebabkan masuknya mariles itu. Yang kedua, ditambah lagi yang kedua pada waktu itu juga akses ke tiga itu juga tidak semudah zaman sekarang. Zaman sekarang kan internet, informasi medsos itu kan mudah sehingga orang bisa menjangkau sumber-sumber produsen kecambah yang ada. Nah, gitu. Padahal kalau dilihat sumber kecambah yang ada Indonesia tidak kalah dengan yang ada di luar negeri.
Indonesia untuk kelapa sawit ini sangat powerful begitu. Itulah yang menyebabkan pada waktu itu banyak itu tadi abal-abal mariles. Kemudian itu berkembang lagi ke depannya terus begitu. Nah, dengan dua analisis ini ya terakhir ini kan peredarannya berkurang, peredaran kecambah yang abal-abal ini yang mariles ini. Meskipun masih ada gitu. Tapi celahnya kan semakin tertutup. Kemudian semakin ke depan, nah itu kita analisis ya peredaran yang ini yang mariles ini. Ya, jadi kalau dari penyaluran kecambahnya, suplai kecambah saat ini itu di Indonesia ada 19 produsen kecambah. Oh, kalau dulu kan tiga besar itu, sekarang ada 19. 19 ini kemampuannya berapa coba kita analisis ya kan? Ada orang yang mengatakan meskipun tidak sama kemampuannya ya, tapi ada yang menyatakan per tahunnya 150 sampai 250 juta. Artinya apa? Sebenarnya untuk kebutuhan saat ini itu bisa mencukupi kebutuhan nasional. Itu kebutuhan nasional. Karena kapasitas tadi 150 sampai 250 juta kecambah kelapa sawit dari 19 produsen. Ya ini tentunya kenapa masih ada yang marilesan itu tadi. Ya, itu. Ini kalau sekarang itu ya tinggal petani atau apa itu adalah masalah akses saja. Akses yang belum mereka belum bisa menjangkau dengan teknologi informasi yang ada selama ini dan masih sedikit tergiur dengan harga yang lebih murah dari yang ada ini kan gitu. Jadi kalau lihat sejarah data itu menunjukkan dari tahun 2012 ini produsen kecambah mampu menyalurkan 161 juta kecambah. Gitu. Nah, artinya sanggup meskipun waktu itu kan belum ada 19 masih berkurang lah. Nah, tapi semakin ke sini itu memang penyaluran dengan adanya moratorium penanaman kelapa sawit. Nah, itu juga data kecambah yang disalurkan juga menurun dan di tahun 2019 itu pada puncaknya yang terendah. Jadi setahun itu tersalur kecambah itu 56 juta kecambah. Yang sebelumnya 90 juta dan tahun 2020 mulai menaik lagi sekitar 87 juta kecambah yang tersalur kan gitu. Artinya ini nanti penanaman yang baru karena memang sekarang sudah pada saatnya yang tadi saya bilang tahun 90-an sudah pada mulai replanting ya, mulai replanting membutuhkan kecambah yang sangat besar lagi ya gitu ya, lumayan besar lah bukan apa karena sudah mulai pada replanting ya diharapkan kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh 19 produsen kecambah yang ada ya karena memang sudah mampu Indonesia menyediakan bibit yang unggul bersertifikat itu tadi. Tetapi kalau dilihat sejarah ini data ini pengembangan areal tadi yang sampai 16,38 juta hektar, kemudian penyaluran tiap tahunnya dari produsen kecambah datanya ada, itu juga masih ada lag, tidak match itulah kebutuhan itu masih banyak diisi oleh mariles itu tadi dari bibit yang tidak unggul bersertifikat ternyata itu tadi masih ada.
Karena yang tahun 2019 yang rendah tadi juga pengembangan ada, terutama mungkin masyarakat ya kan. Tapi ya bibitnya juga bisa ditelusur kok, penyaluran cuma sedikit, tapi kan luasnya tambahnya banyak kan gitu. Nah, ini yang menyebabkan masih adanya penggunaan kecambah ilegitim itu tadi. Jadi dengan ini supply and demand ini diharapkan nanti akan menjadi titik pertemuan sehingga banyak khususnya petani sawit menggunakan bibit unggul bersertifikat karena kebutuhan itu bisa dipenuhi dari 19 produsen kecambah sawit di Indonesia. Dan sekarang aksesnya tentunya lebih mudah dibandingkan zaman tahun 90-an dulu. Inilah harapan kita, mudah-mudahan itu tadi bisa kita menggunakan bibit unggul bersertifikat. Nah, itulah mudah-mudahan memberikan gambaran kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.